Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Pendeta Besron Yusufoni Marbaum dari Eagle Eye Ministry. Ya, hari ini saya mau berbagi firman, sedang mau menyampaikan beberapa pesan firman yang saya percaya ini dapat menguatkan iman saudara, dapat memberikan kekuatan baru kepada kita menanggapi virus corona yang sedang mengguncangkan dunia. Bahkan kalau tidak salah sekarang sudah 183 negara yang tergoncang oleh karena virus ini. Tetapi saya melihat yang mengguncangkan bukan hanya karena ancaman kematian di balik virus ini. Sekarang sudah bertambah menjadi ancaman ekonomi dan juga ancaman psikologi. Bagaimana orang menjadi dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, dan juga kekhawatiran. Nah, oleh sebab itu saya mau sampaikan bahwa kita tidak boleh menjadi takut. Kita harus waspada, yes. Kita jaga kesehatan, yes. Kita makan yang sehat, yes. Istirahat yang cukup, ya. Tetapi jangan menjadi dikuasai oleh ketakutan. Karena ketakutan, kecemasan, kekhawatiran bukan berasal dari Tuhan. Itu berasal dari iblis. Oleh sebab itu, jangan biarkan ketakutan menguasai hati saudara. Jangan biarkan ketakutan menguasai pikiran saudara. Karena ketika ketakutan menguasai hati dan pikiran kita, maka itu akan membuka pintu untuk masuknya berbagai macam penyakit yang lain. Bahkan iblis untuk lebih lagi merusak hidup kita. Maka hari ini saya berdoa, setiap kita biarlah menengking, mengusir roh ketakutan, roh kecemasan dari setiap pribadi kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini saya mau bacakan beberapa ayat firman dari Ibrani 12, yaitu ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan berkata begini, "Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga." Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepadanya dengan hormat dan takut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 28 berkata, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saya mau menyampaikan bahwa virus corona ini Tuhan izinkan dialami oleh seluruh dunia. Bukan cuma orang yang di luar Kristen, tapi yang juga di dalam Kristen. Saya mau kasih tahu tujuannya apa, supaya kelihatan siapakah yang benar-benar menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan saya mau kasih tahu, kita yang ada di dalam Yesus, kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bagi kita yang sungguh-sungguh percaya ada janji Tuhan bahwa kita tidak akan terkena. Tetapi mungkin orang berkata, tapi kan Pak, ada yang kena juga orang Kristen. Saya mau kasih tahu, kalaupun ada di antara orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman terkena oleh virus ini, saya mau kasih tahu, dia akan tampil sebagai pemenang. Tampillah sebagai orang yang mengalami penyembuhan, kesembuhan dan kesaksian bahwa sakit penyakit sekalipun dihancurkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka beberapa statement yang saya mau sampaikan hari ini, saudara. Yang pertama adalah virus corona tidak lebih hebat dari Tuhan Yesus. Maka saya kadang tersenyum melihat banyak orang ketika dibilang virus corona datang ke Indonesia, banyak yang panik, kumpulin makan, minum, dan di stok banyak-banyak di rumah. Tapi dibilang Tuhan Yesus mau datang, pura-pura nggak dengar. Ini bahaya, saudara. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa jangan pikirkan, renungkan berulang-ulang tentang kengerian dari virus corona. Tetapi pikirkan, renungkanlah secara berulang-ulang janji Tuhan bagi kita, perlindungan Tuhan bagi kita, isi firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan menolong dan menyertai dan membebaskan orang-orang yang percaya kepadanya. Dan orang yang percaya kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu yang perlu kita renungkan. Bahwa Tuhan berkata, tangan kanannya tidak pernah melepaskan tangan kanan kita. Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Ini yang perlu kita renungkan, pikirkan berulang-ulang. Jangan pagi virus corona, siang virus corona, malam virus corona, pergi ke warung, ke tempat teman, semua cuma virus corona yang dibahas. Bahaslah juga janji Tuhan. Yang ketiga,
Jangan menjadi pemberita virus corona, tapi jadilah pemberita firman Tuhan, pemberita kabar baik. Orang-orang sekarang banyak menjadi sibuk pagi, siang, malam, yang diberitakan, yang di SMS, yang di WA, yang dikirim terus hanya tentang virus, tetapi tidak memberitakan firman. Saya berdoa saudara yang dengar firman ini juga, beritakanlah kepada orang lain. Yang keempat, hidup kita tidak tergantung virus corona, tapi hidup kita tergantung firman Allah. Maka saudara, jangan takut berlebihan. Pegang janji Tuhan. Kalau memang waktunya mati, sungguhnya akan mati seizin Tuhan. Kalaupun kita mati, bagi kita yang percaya Yesus, mati adalah keuntungan. Jadi ngapain terlalu takut? Tapi kalaupun ada goncangan karena virus corona, Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan dapat buat mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, saya mau ingatkan kita, mari percaya penuh kepada Tuhan. Jangan dikuasai oleh ketakutan. Dan kalau ada orang yang terkena virus corona menjadi ganggu imannya, saya berdoa hari ini kau dipulihkan. Engkau diselamatkan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang takut, engkau yang gentar, engkau yang sakit, aku berdoa di dalam nama Yesus, terima kesembuhan, terima kekuatan, terima pengurapan yang baru, bangkit imanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan Tuhan turun atasmu. Alkitab berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Maka apa yang perlu kita lakukan? Berdoalah. Mungkin ada yang tidak bisa lagi beribadah ke gereja, is okay, karena memang ada larangan pemerintah. Jadi kita nggak bisa melawan juga pemerintah ini. Tapi mau di rumah, mau ibadah di gereja, kita anak-anak Tuhan, jangan saling merendahkan, jangan saling menghina. Tapi marilah kita bersatu, saling mendoakan satu dengan yang lain, dan memohon belas kasihan Tuhan supaya Indonesia diselamatkan dan seluruh dunia dibebaskan dari pandemi global ini. Tuhan memberkati saudara. Mari bersukacita di dalam Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Jangan takut, jangan gentar. Tuhan yang hidup menyertai kita. Tuhan yang benar akan membebaskan kita. Dan Tuhan berjanji, apapun yang terjadi, tangan Tuhan ada menolong kita. Saya mau berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus berkati setiap sahabat dan juga anak-anakmu yang mendengarkan firman ini, dan juga yang hari ini menonton video ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Yang takut, yang cemas, yang khawatir, aku berdoa demi nama Yesus, kembali dibangkitkan imannya, kembali dibangkitkan rohnya, dipulihkan dalam nama Yesus. Engkau, Tuhan, berikan mereka kekuatan baru, pengurapan. Terima kasih Bapak. Aku berdoa mereka yang mengalami goncangan ekonomi karena bisnis usaha mereka terganggu, tapi aku berdoa Tuhan berikan pemulihan dalam nama Yesus. Tuhan berkati setiap keluarga. Oleh bilur Yesus kami disembuhkan. Dalam nama Yesus penyakit menular berhenti atas bangsa kami. Dalam nama Yesus berkat-Mu berlimpah bagi setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan, kemuliaan bagi namamu. Damai sejahtera bagi Indonesia, roh sukacita, roh damai sejahtera, roh ketenangan memenuhi setiap kami semua. Haleluya, haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini saudara. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini, dan share bagi saudara-saudara kita yang lain supaya mereka ibadah. God bless you.